Halo semua, build idea kali ini adalah berdasarkan daripada komen nih. PC streaming 2K guna GTX 1650. Kalau lebih pun tidak apa. Lepas itu satu kali juga dengan komen yang ini. Request build PC budget 2.5K. Boleh lah kan, dia bilang lebih pun tidak apa. Lepas itu yang ini dia minta harga 2.500 fix, tapi yang buat dia susah sini yang ini. game dengan grafik yang mantap. Ini kalau 2.500 ini susah mau capai lah. Lepas tu yang last kali yang ini. Yang ini tidak berkaitan lah dengan yang build nih. Sebab dia minta small form factor ini. Jadi untuk yang small form factor, pengalaman saya cari barang untuk yang ini kan sangat susah lah. Dia pakai casing yang kecil, terus mau cari parts yang kecil supaya muat, jadi memang susah lah. Jadi build ini adalah berdasarkan untuk yang komen yang tadi, yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga juga. Kalau tidak RGB ataupun yang inilah boleh juga lah. Oke, setiap mencakap banyak, kita terus kepada hardware pilihan. Build idea untuk budget 2.500 ringgit. Oke, yang pertama untuk CPU saya pilih ini. CPU yang baru-baru saja keluar, Ryzen 3 3300X. Bagi saya budget prosesor ini sangat mantap lah. Kalau kita tengok dia punya spek kan, dia 4 core, lepas tu 8 thread. Lepas tu dia punya base clock 3.8 GHz. Lepas tu max frekuensi dia 4.3 GHz. So memang tinggi lah daripada yang generasi yang sebelumnya untuk Ryzen nih. Spek macam ni kalau dulu kan i7 sudah nih. Permintaan tadi mau yang streaming kan. Jadi CPU ni sesuai lah sebab jumlah core dia pun banyak. Thread dia pun banyak, oke. Harga dia 543 ringgit. Oke, untuk motherboard saya pilih yang ini. ASRock B450M Pro 4 Micro ATX motherboard. Motherboard ni support RAM sampai 64GB maksimum. Lepas tu yang ini nih kan, ini bergantung kepada apa CPU yang kita masuk, apa jenis. Kalau yang tadi tuh yang ini, kalau yang Ryzen 3 yang baru tuh dia ini, jadi dia boleh support sampai inilah. Tidak perlu overclock pun dia boleh support. Tapi tidak semestinya kita pakai yang inilah. Yang ini pun oke sudah nih, boleh sudah. Oke. Untuk storage dia support, kalau kita tengok di sini, kita boleh tengok juga dari sini dia punya slot RAM pun ada 4 slot, sebab dia boleh support sampai 64GB. VRM dia pun oke, dia ada M.2. Kalau kita nampak sini dia ada M.2. Dia support M.2 dan 2 PCI slot lah. Untuk budget motherboard memang oke nih, bagus. Boleh lah. Lagipun baru-baru ni AMD pun announce yang motherboard chipset B450M ni dia akan support juga untuk Ryzen 4000 nanti. So motherboard ni boleh guna lagi lah, boleh upgrade. Kalau kita mau upgrade CPU lain kali boleh guna lagi. Oke. Alright, next yang seterusnya graphic card. Graphic card oleh sebab yang tadi dia minta GTX 1650, jadi saya pilih GTX 1650 lah. Kalau untuk streaming ini oke lah, boleh juga lah. Kalau untuk streaming ini tidak juga lah sepower sangat, tapi itu ikut budget lah kan. Ikut budget yang kena minta tadi. Jadi boleh, ini memang boleh streaming. Yang penting CPU tadi boleh angkat streaming tuh. Oke, 629 ringgit. Murah saja, tidak mahal. Yang motherboard tadi pun lagi murah, 345 ringgit saja. Oke, next yang seterusnya RAM. Untuk RAM, oleh sebab dia mau streaming, jadi ini saya letak 2666 MHz Kingston 8GB. Ini kali 2, jadi semua 16GB. Dia support 16GB, oke. Kalau streaming 8GB boleh, tapi lagi besar lagi baik. Lagi membantu bila kita guna streaming software macam OBS ataupun yang lain-lain, oke. Oke, next yang seterusnya storage. Untuk storage saya pilih ini SanDisk Plus 240GB SSD, SATA SSD, oke. Walaupun yang tadi ada support M.2 tapi SATA lebih murah. So untuk permulaan tidak apa, pakai SATA pun lancar juga, laju juga, boleh. Ini bila-bila masa kita boleh upgrade. Ini cukup lah untuk install 2-3 game cukup. Operating system dengan 2-3 game begitu cukup. 187 ringgit. Oke, next yang seterusnya power supply. Untuk power supply saya pilih ini Cooler Master 400 watt 80 plus power supply. Murah saya, 128 ringgit. Ini 400 watt cukup sudah.
350 watt yang 80 plus pun boleh sudah, tapi itu saya tidak berapa rekomend lah. Sekurang-kurangnya kalau bill nih 400 cukup. Kalau 500 lagi cukup, itu lebih sudah tuh. Oke, next yang seterusnya casing. Casing banyak saya cari, and Armageddon ada juga saya jumpa, tapi dia ada mahal sedikit lah, ada mahal dalam 10-20 ringgit begitu. Jadi saya tidak mau kita punya budget lebih, jadi saya pilih yang ini. Yang penting inilah ATX casing. Ini jenama saya tidak pasti, tapi kalau tengok dia punya build cantik juga, macam Armageddon punya juga kan. Tapi dia jual murah, lepas tu dia include fan lagi warna merah 3. Sesuai lah dengan build nih, sebab pakai AMD juga kan. Oke, habis. Kalau kita tengok semua jumlah keseluruhan, kita punya build di sini saya sudah pilih, saya sudah masuk card supaya senang kita kira. Sudah pilih semua. Kalau kita tengok sini subtotal 8. Kenapa 8? Sebab kalau kita tengok sini, ini 2. So ini 16 gig lah, yang 8 gig tadi saya bilang tadi 2 kan. So jumlah total semua dalam 2.299 ringgit. Kalau termasuk shipping dia dalam beginilah. Tapi ini tidak sama nih. Kalau shipping kepada saya mungkin begini, tapi oleh sebab kita tinggal di negeri-negeri yang berbeza, memang shipping fee kita berbeza. Lagi dekat lagi murah, lagi jauh mungkin lebih banyak lah. Itulah sengaja saya tidak terlalu lebihkan lah nih budget, supaya kalau kena shipping fee pun, kalau kena yang lebih jauh dia kena juga tuh 2.500 punya budget kan. Oke, saya rasa itu saja. Kalau kamu ada apa-apa soalan tentang build idea nih, boleh tanya dan komen di bawah. Setiap komen kamu tuh saya akan baca dan saya akan reply. Kalau lambat saya reply pun, saya akan reply juga itu kalau dia punya soalan relevan. Oke, jangan risau. Saya minta maaf lah kalau saya tidak dapat reply cepat, tapi saya akan reply juga itu kalau kamu punya soalan relevan. Oke, saya lebih suka kalau kamu tanya di YouTube, sebab senang. Notification YouTube cepat saya dapat, tidak macam di Facebook dan Instagram. Discord pun cepat. Kalau kamu di Discord dan YouTube cepat, itu saya boleh dapat notification. Oke, alright, itu saja. Kalau kamu baru di sini dan senang dengan channel ini, jangan lupa subscribe. Jumpa lagi, bye.